Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, remaji, adik-adikku dan anak-anakku semua jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin ini, pada hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur kita ini bukan hanya didengungkan melalui ucapan alhamdulillah yang terus-menerus. Di samping itu juga kita harus benar-benar meresapi, mensyukuri dalam hati kita. Terima kasih ya Allah, telah Engkau beri kami kesempatan untuk menikmati lagi Idul Fitri di hari ini. Karena betapa banyak saudara-saudara kita, keluarga, mungkin ayah, ibu atau sanak famili kita yang tahun kemarin masih bersama-sama kita, tahun kemarin masih kita bisa peluk, bisa cium tangannya, bisa minta ridhonya, tapi hari ini mereka sudah tidak ada karena mereka sudah mendahului kita. Maka kita yang masih hidup sangat bersyukur kepada Allah. Terlebih hari ini merupakan hari kemenangan kita,
yang mana kemenangan kita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang tadi saya baca ketika sholat Idul Fitri, yaitu surat Al-A'la. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Hampir seluruh ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang sukses meraih kemenangan setelah sebulan penuh ditempuh dengan bermacam ibadah. Hubungan kita kepada Allah kita tingkatkan. Qad aflaha, sungguh benar-benar beruntung, man, orang, tazakka, yang telah membersihkan dirinya selama bulan Ramadan. Setelah itu wa dzakara isma rabbih, orang tersebut menyebut, mengagungkan asma Tuhannya. Yang kemarin sejak maghrib kita bersama-sama dengungkan asma Allah dengan bertakbir, bertahlil, bertahmid, tiada henti. Ketika mulut kita capai, maka hati kita tetap terngiang-ngiang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian fasholla, diakhiri dengan sholat Idul Fitri. Oleh karena itu, di hari kemenangan ini saya khatib ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang minal aidin, kembali kepada kesucian, wal faizin, dan orang-orang yang meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tidak lupa pula marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat yang terus menerus kita berharap kita dan keluarga kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma, sehingga bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami Al-Fakir Khatib ingin menyampaikan, berpesan, berwasiat kepada diri kami pribadi dan jamaah umumnya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita kemarin sudah melewati puasa Ramadan yang malamnya kita juga melakukan ibadah wajib maupun ibadah sunnah, sholat sunat raweh, witir, ditambah lagi tahajud dan sunnah-sunnah lainnya, ditambah lagi tadarus Al-Quran. Kita berharap semua amal ibadah kita ini benar-benar bisa menjadikan diri kita suci, bersih, dosa kita kepada Allah menjadi hilang semua. Amin ya rabbal alamin. Karena sesuai dengan janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, kecuali bagi yang berhalangan, bagi ibu-ibu atau perempuan yang sedang haid atau nifas atau melahirkan, maka mereka bisa menggantinya di lain hari. Yang berpuasa dijamin oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dengan catatan harus imanan wa ihtisaban, yakin dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, Nabi kita juga bersabda, man qoma ramadhana, siapa yang beribadah di malam hari. Kata-kata qoma ramadhana di sini adalah mencakup semua ibadah. Bisa sholat wajib, bisa sholat sunat, taraweh, witir, dan
dan sebagainya. Bisa juga tahajud, bisa juga baca Al-Quran dan sebagainya, pokoknya ibadah. Bisa juga berzikir, sholawatan, bisa sambil duduk tiduran, bahkan bisa sambil kita nonton TV sambil berzikir, sambil sholawatan, itu termasuk ibadah. Juga mendapatkan dispensasi mangkoma Ramadana imanan wahtisaban gumir lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni juga dosa-dosanya. Oleh karena itu, tema saya berkaitan dengan hari kemenangan ini adalah marilah sama-sama kita lestarikan nilai-nilai ketakwaan di bulan suci Ramadan dengan meningkatkan hablum minallah wa hablum minan nas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di bulan suci Ramadan, wahai saudaraku, kita takut ketika kita ketinggalan sholat 5 waktu. Bahkan kita pengen bisa selalu berjamaah. Kita merasa rugi ketika tidak sholat raweh atau tidak sholat malam. Nah, di luar Ramadan harus lebih kita tingkatkan lagi. Karena kata-kata la'allakum tattaqun yang merupakan buah daripada berpuasa Ramadan, yaitu bertakwa kepada Allah. Di sini Allah menggunakan kalimat fi'il mudhari. Sedangkan para ulama mengatakan fi'il mudhari itu mengandung 2 faidah. Yang pertama lil istimror, yang kedua li ta'diyah. Maka ketakwaan yang diinginkan oleh Allah sebagai tanda puasa kita, ibadah kita diterima atau tidak di bulan suci Ramadan kemarin, maka ketakwaan yang dimaksud Allah adalah ketakwaan yang kontinu, tetap, terus menerus, istimror. Dan juga ketakwaan yang ta'diyah. Apa itu ta'diyah? Bisa menularkan. Ketakwaan kita kepada Allah di bulan suci Ramadan bisa kita tularkan paling tidak kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, kepada istri, kepada anak, kepada menantu, atau kepada keponakan, kakak, adik misalnya. Ini yang harus kita tularkan ketakwaan kita. Kita nasihati secara pelan-pelan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita disuruh oleh Allah bukan cuma menjaga diri kita, bukan cuma bertakwa hanya untuk diri kita sendiri, tapi harus kita tularkan kepada keluarga. Dengan ketakwaan itu, keluarga kita juga terjaga dari api neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Begitu juga dengan latihan kejujuran. Ketika bulan puasa, kita tidak berani walaupun setetes untuk minum. Walaupun minumnya misalnya sambil air wudhu ketika kumur-kumur, kita nggak berani nelen setetes pun, karena kita tahu Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Kejujuran ini pun harus kita tingkatkan lagi di luar Ramadan, karena kejujuran itu bisa menjadikan kita menjadi orang yang baik. Inna sidqa yahdi ilal bir, dan kebaikan bisa menuntun kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Tapi sebaliknya, ketika seorang itu berbohong, menipu, ketika seorang itu mendustakan orang lain misalnya, maka kebohongan itu, innal kaziba, kata Nabi, yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Kebohongan bisa menyebabkan seseorang menjadi sering menyimpang ajaran Allah,
dan penyimpangan kepada ajaran Allah akan berbuah masuk ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Inilah nilai-nilai ketakwaan yang kita pelajari di bulan Ramadan, yang nilainya adalah hablum minallah. Dan bukan cuma itu saudara, ketakwaan juga ternyata menyangkut kepada hubungan manusia, hablum minan nas. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. 133 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian. Ini Allah yang memerintahkan. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surganya Allah, yang mana surganya Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Ampunan dan surga Allah itu mu'iddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Dilanjutkan dengan firman Allah surat 134. Ternyata ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran tersebut hubungannya dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Yang pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yang kedua, wal kaziminal ghaidha. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu kata Allah, allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu sempit ataupun di waktu susah, baik dia sedang suka ataupun tidak suka. Di sini kita perhatikan, ketika kita sedang suka sama orang, mungkin kita nggak keberatan ngasih uang, minjemin, karena orang itu mungkin baik sama kita. Kita nggak keberatan, nggak sayang-sayang nyumbang masjid kalau kita suka sama pengurus masjidnya misalnya. Tapi ketika nggak suka sama orang yang minjem sama kita, jangankan kita nggak ada uang, lagi nggak ada uang aja males minjemin, lagi banyak uang aja kita nggak mau memberikan sedekah pada mereka. Karena apa? Karena pikir kita, ngapain sedekah sama dia, dia juga nggak baik sama kita, ngapain sedekah sama dia, dia juga jahat sama kita, sering pelit sama kita. Orang yang seperti itu orang yang bukan termasuk golongan bertakwa kata Allah. Karena yang dimaksud bertakwa adalah orang yang berinfak baik dia suka maupun dia tidak suka. Ini introspeksi buat diri kita. Dan banyak juga yang salah kaprah, wahai saudaraku. Banyak orang yang punya duit, dia bagi-bagi temennya, traktir temennya, padahal belum tentu temennya membutuhkan. Urutan sedekah kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 215, yang pertama lil walidaini, yang kedua wal aqrabina, yang ketiga lil yatama, yang keempat wal masakin, yang kelima ibnu sabil. Ketika kita punya uang, maka yang wajib kita berikan, kita infakkan harta kita, yang pertama adalah lil walidaini, orang tua kita dulu saudaraku. Betapa banyak orang
yang kelihatannya bagus, kelihatannya dermawan, tapi sama orang tuanya pelit. Banyak sekali. Terlebih hari ini, wahai saudara, yuk sama-sama kita bahagiakan orang tua kita jika mereka masih ada. Hari yang bahagia ini ketika pakaian kita baru, pakaian ketika kita bagus, paling tidak kita belikan mereka syukur-syukur yang lebih bagus dari kita. Kalau tidak, sama harganya yang sama sama kita. Jangan sampai kita beli sarungnya BHS buat lebaran, orang tua cuma dikasih sarung atlas, gajah duduk atau yang lain sebagainya yang mereknya di bawah BHS. Jangan sampai baju kita Almia harganya 300.000, orang tua cuma dikasih baju atau mukena yang harganya kurang dari 100.000. Alangkah durhakanya, wahai saudara. Sampai dengan saat ini kita bisa sukses, kita bisa kerja, diterima kerjaan, kita bisa punya uang. Ini tidak lain dan tidak bukan karena andil orang tua kita. Saat ini kita bisa masih hidup, masih sehat, badan kita segar bugar, merupakan hasil dari air susu ibu kita, merupakan hasil dari perjuangan keras ayah kita dalam mencari nafkah. Jangan sampai ketika kita sudah sukses malah kita lupa sama orang tua kita. Maka Allah mengingatkan yang paling pertama berhak untuk diberikan nafkah adalah orang tua kita terlebih dahulu. Beruntunglah bagi orang tuanya yang masih hidup. Untung sekali kita masih bisa ngasih, kita masih bisa memberi sesuatu yang bikin mereka senang. Pernahkah kita bayangkan yang orang tuanya sudah tidak ada, mau ngasih apa? Gak bisa kita masih baju, gak bisa kita masih baju lebaran, mukena gak bisa, orang sudah meninggal. Paling bisanya kalau emang kita sayang sama mereka yang sudah meninggalkan kita, kita belikan. Kalau kita beli baju atau beli sarung, maka uang yang aturan buat beli baju, buat beli sarung untuk orang tua kita, tapi karena orang tua kitanya sudah meninggal, kita sumbangkan ke masjid dengan tujuan, Pak Ustadz tolong doain ya, pahalanya uang ini sedekah di masjid buat orang tua saya. Nyampe insya Allah pahalanya. Jangankan uang untuk pahala orang tua yang buatan manusia saja, WA kita sering WA-an orangnya di luar negeri, tapi WA kita nyampe kepada dia, itu buatan manusia, apalagi buatan Allah, apalagi ketentuan Allah. Nyampe kalau kita nyumbang ke masjid pahalanya buat orang tua kita, wahai saudara. Dan mereka akan bahagia, akan terang kuburannya. Karena apa? Karena selama masjid ini berdiri, pahalanya tetap mengalir ke alam kubur mereka. Itu bagi yang orang tuanya sudah meninggal. Kemudian urutan yang kedua barulah wal aqrabin, anak, istri. Kalau sudah tercukupi baru masih adik, ponakan. Kalau sudah tercukupi barulah yang ketiga wal yatama, anak-anak yatim. Terlebih hari ini pakaian kita bagus, sarung kita bagus, mukena kita bagus, di rumah kue lebaran apa aja ada, minuman tinggal bikin. Mau makan ada opor ayam, ada rendang, makanan banyak, uang ada, bisa buat jalan-jalan. Tapi pernahkah kita membayangkan mungkin saat ini di salah satu pekuburan atau pemakaman anak yatim sedang bersimpuh di makam kedua orang tua, mereka menangis, mereka menjerit.
Mereka meratap, ayah, saya mau sholat ayah, hari ini lebaran ayah, tapi saya malu pakaian saya jelek. Ibu, hari ini lebaran ibu, saya lapar, tapi nggak ada yang masakin saya ibu. Saya nggak punya uang. Saya lihat anak-anak lain pada senang, pada punya orang tua. Saya minta sama siapa? Mereka menangis, merengek. Sementara kita di sini berboya-boya, senang dengan keluarga kita yang masih lengkap, masih utuh. Maka alangkah bahagianya orang yang diberikan rezeki yang luas oleh Allah, kemudian dia mau berbagi, menanggung keperluan anak yatim. Dia akan bahagia nanti di surga bersama Nabi. Nabi akan selalu mendampinginya. Nabi bersabda, ana wa kafirul yatim hakaza, aku dan orang yang menanggung keperluan anak yatim hakaza fil jannah, seperti dua jari ini, jari tengah dan dua jari telunjuk. Perhatikan dempet benar antara jari tengah dan jari telunjuk, bersama Nabi di surga. Kemudian selanjutnya kepada fakir miskin. Jangan sampai di hari yang bahagia, yang merupakan hari kemenangan kita ini, wahai saudaraku, kita malah dicap oleh Allah sebagai para pendusta agama. Karena orang-orang yang menyiapkan anak yatim, orang-orang yang membiarkan orang fakir miskin kelaparan, kata Allah dalam surat Al-Maun, mereka termasuk orang yang mendustakan agama. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Itu tanda yang pertama. Itu baru pertama, tanda kesosialan kita merupakan ketakwaan kita. Wa yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kemudian tanda yang kedua orang yang bertakwa, kata Allah, wal kaziminal ghaidz, orang yang bisa menahan hawa nafsu. Ketika dia tidak bisa menahan hawa nafsu, maka seorang anak akan berani ngelawan kepada orang tuanya, akan berani durhaka kepada orang tuanya karena tidak bisa menahan kemarahan. Suami istri yang bertahun-tahun mesra dalam akad pernikahan, cuma gara-gara nggak bisa nahan amarah, bisa cerai, akhirnya anaknya berantakan, terlantar. Kakak adik bisa saling bunuh cuma gara-gara rebutan warisan, kalau dia tidak bisa menahan amarah. Maka tanda yang kedua orang yang bertakwa kepada Allah adalah wal kaziminal ghaidz, orang yang bisa menahan amarah. Dan yang ketiga, yang terakhir, tanda bertakwa dalam surat Ali Imran 134 adalah wal afina anin nas, orang yang saling memaafkan. Ketika punya salah, dia berani minta maaf. Ketika dizolimi, dia mau memaafkan orang lain. Inilah kesempatan hari raya ini. Setelah hubungan kita kepada Allah selesai, dosa kita kepada Allah dihapus, maka kita juga ingin dosa di antara manusia saling termaafkan. Yang masih orang tua, masih punya orang tua, pulang nanti, gak usah pergi kemana-mana, langsung ke rumah, sujud, cium kaki orang tuanya, minta ikhlasnya, minta ridhonya, meluk dia, cium dia, wahai saudaraku, karena belum tentu lebaran tahun depan mereka masih hidup. Kalau mereka sudah tiada, kita boro-boro bisa meluk, paling kita bisa menciumi batu nisannya saja. Ketika orang tuanya yang sudah wafat, kalau punya uang, berikan sumbangan ke masjid, pahalanya buat mereka. Kalau nggak punya uang, doakan mereka. Semoga ketika kita di sini senang-senang, di alam kubur mereka pun senang-senang juga, diampuni dosanya juga.
Kemudian saling maaf-maafkan antara saudara, keluarga, tetangga, sehingga dosa-dosa yang ada antara hak sesama manusia menjadi hilang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada khutbah Idul Fitri ini bermanfaat. Dengan kesimpulan, selesai Ramadan ini jangan sampai nilai ketakwaan di bulan suci Ramadan kemarin hilang. Sholat kita tambah rajin lagi, tadarus kita tambah rajin lagi, puasa kita masih ada puasa-puasa sunnah, diantaranya puasa 6 hari di bulan Syawal yang pahalanya kata Nabi seperti pahala 1 tahun. Ada puasa-puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Muharram, dan puasa sunnah lainnya. Kita laksanakan, zikir kita, sholawat kita perbanyak lagi. Begitu juga dengan hubungan sesama manusia kita, saling maaf-maafkan, jangan saling membenci dan menghina. Yang sudah biarlah berlalu, yang penting saat ini kita buka lembaran baru dengan penuh persaudaraan dan persatuan. Dan sebelum di akhir khutbah pertama ini, marilah kita sama-sama berdoa dengan memakai bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, karena nanti pada khutbah kedua kita berdoanya dengan menggunakan bahasa Arab saja. Mari kita sama-sama angkat tangan kita di hari yang mulia ini, hari baik ini, hari bulan baik ini. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga mengampuni dosa kita dan mengabulkan segala permohonan kita. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami sangat menyadari dosa kami sangat besar ya Allah. Mungkin tiada hari tanpa kami berbuat dosa. Kami yakin dosa-dosa kami lebih besar daripada gunung dan lebih luas daripada lautan ya Allah. Namun di hari ini kami menghadap kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami, karena kami yakin pengampunanmu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa ibu kami ya Allah. Ibu kami telah melahirkan kami dengan taruhan nyawanya ya Allah. Ibu kami rela dibelek perutnya untuk melahirkan kami ketika dokter menyatakan kami harus lahir dengan cara sesar ya Allah. Ibu kami rela meneteskan darahnya dan mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan kami. Bahkan tidak jarang ibu kami menangis saat mendoakan kami ya Allah. Darah daging kami dari air susu mereka ya Allah. Kesuksesan dan keberhasilan kami dari doa-doa mereka ya Allah. Maka di hari yang baik ini kami memohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa ayah kami ya Allah. Ayah kami rela mempertaruhkan nyawanya di perjalanan ketika sedang mencari nafkah untuk kami ya Allah. Ayah kami rela kepanasan, ayah kami rela kehujanan untuk mencari nafkah buat kami ya Allah. Ayah kami orang yang paling sibuk ketika hari raya Idul Fitri ya Allah. Ayah kami tidak rela jika pakaian kami jelek. Ayah kami tidak rela jika pakaian kami tidak bagus. Maka dengan susah payah ayah kami berusaha untuk membeli pakaian kami ya Allah. Tapi ketika Engkau memberikan kami rizki, ketika Engkau memberikan kami kerjaan, ketika Engkau memberikan kami uang untuk membalas jasa ayah ibu kami tidak bisa membalas jasa mereka ya Allah, karena mereka telah Engkau panggil duluan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami hanya bisa berdoa, semoga
air mata, tetesan keringat dan darah ayah ibu kami menjadi penerang di dalam kuburnya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah anak istri kami ya Allah. Walaupun anak kami sering bikin kesal kami, sering bikin marah kami ya Allah, tapi anak kami lah nanti yang akan mendoakan kami ketika meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kakak adik kami ya Allah, ampunilah saudara kami ya Allah. Walaupun mereka seling berselisih paham, bahkan kadang bertengkar dengan kami, tapi hanya mereka lah yang akan menciumi jasad kami ketika kami meninggal ya Allah. Mereka lah yang akan memandikan kami ketika kami meninggal ya Allah. Bahkan mereka rela masuk ke liang lahat ketika kami dikubur ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami dan keluarga kami yang masih hidup ya Allah, sehingga kami beserta keluarga kami yang masih hidup Engkau berikan sama-sama bertemu kembali di bulan suci Ramadan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah semua hajat kami ya Allah. Di hari baik ini ya Allah, Engkau yang maha pengampun, Engkau yang maha pengabul doa, maka kabulkanlah semua doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna min jami'i amali shalihatina wa min jami'i du'aina. Rabbana taqabbal minna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi wa qala aidan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang menuruti perintah Allah, tempatnya adalah surga yang penuh kenikmatan, sedangkan orang-orang yang menyimpang dari ajaran Allah, tempatnya adalah neraka jahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na fihi wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli ala sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqad wasaqakumullahu al-awwalina wal akhirina bittaqwa wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارشد أمراءنا وزعماءنا وقضاتنا اللهم اجعل هذه البلدة بلدة إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور ربنا تقبل منا من جميع أعمال صالحاتنا ومن جميع دعائنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر Maafin ya. Allahumma